Ia sudah tertunduk dalam sujud yang lama. Malam itu saya tak pulang dengan banyak ilmu, tapi saya pulang dengan satu pelajaran, bahwa Allah lebih dulu mendengar perasaan sebelum mendengar permintaan. Sulit menjelaskannya, karena suara-suara itu terlalu sunyi untuk didefinisikan, terlalu lembut untuk dipaksa menjadi kalimat. Ia tak bisa dicetak dalam buku, tak bisa direkam dengan alat, tak bisa dinalarkan oleh logika semata. Yang bisa hanya merasakannya, dan itu pun tak setiap orang bisa. Karena sebagian manusia memilih hidup dalam keramaian, berjalan cepat tanpa jeda, hingga tak sempat duduk dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala kulli qalbin la tawfalu anil hams, wa ala ruhin tasma'u ma la yuqal. Salam untuk hati yang masih mau mendengarkan, meski dunia terus berteriak dengan segala kesibukannya. Salam untuk jiwa yang tahu bahwa tak semua pesan dari Allah datang dalam bentuk kata. Ada suara-suara sunyi yang tak tertulis dalam mushaf, tak terdengar oleh telinga, tapi mengetuk halus dari dalam dada. Kita kembali bersama menyusuri jalan pengenalan, dan kali ini kita belajar mengenal suara-suara yang sunyi, yang tak diucap manusia, tak dicetak dalam buku, tapi hidup dalam detak dan dalam kehidupan. Kadang Allah tidak mengajarimu lewat ayat, tapi lewat kehilangan. Kadang Ia tidak menegurmu lewat guru, tapi lewat kesepian yang menghimpit. Dan kadang yang paling menyadarkanmu bukan ceramah yang panjang, melainkan satu momen kecil yang membuatmu diam cukup lama dan merasa ini bukan kebetulan. Suara dari Allah tak selalu berupa suara. Ia bisa hadir dalam keheningan, dalam tanya yang tak terjawab, dalam tangis yang tak kau tahu kenapa, atau dalam detik tertentu di mana tiba-tiba kita merasa sedang diperhatikan. Wa huwa ma'akum, aynama kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Tidak semua hikmah bisa dibukukan, sebagian hanya bisa dirasakan, seperti tatapan ibu saat diam, seperti sahabat yang duduk menemani tanpa satu kata. Begitu pula dengan Allah. Kadang Dia tak memberi jawaban, karena Ia sedang memberimu perasaan yang mendewasakan, yang menenangkan, yang menyadarkan kau tidak sendiri. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Quran Surat Qaf ayat 37. Saya pernah bertemu seseorang lelaki tua di Masjid Nabawi. Tak banyak bicara, tak banyak gerak. Ia duduk setiap hari di tempat yang sama, menghadap ke arah Raudhah dengan tasbih kayu yang lusuh di tangannya. Suatu malam, saya duduk tak jauh darinya. Ia menatapku lama lalu tersenyum. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar ia berkata, terkadang yang paling Allah suka adalah air mata yang jatuh tanpa nama dan doa yang tidak pernah jadi kata. Lalu ia kembali diam. Dan saat saya ingin bertanya lebih jauh, ia sudah tertunduk dalam sujud yang lama. Malam itu saya tak pulang dengan banyak ilmu, tapi saya pulang dengan satu pelajaran, bahwa Allah lebih dulu mendengar perasaan sebelum mendengar permintaan. Sulit menjelaskannya,
Karena suara-suara itu terlalu sunyi untuk didefinisikan, terlalu lembut untuk dipaksa menjadi kalimat. Ia tak bisa dicetak dalam buku, tak bisa direkam dengan alat, tak bisa dinalarkan oleh logika semata. Yang bisa hanya merasakannya, dan itu pun tak setiap orang bisa. Karena sebagian manusia memilih hidup dalam keramaian, berjalan cepat tanpa jeda, hingga tak sempat duduk dan mendengarkan. Mereka pun pergi keluar, roaming, mencari pesan yang katanya agung, padahal pesan paling dalam seringkali datang dalam bentuk yang paling biasa. Diam, ragu, sepi, tanya, yang tak punya jawaban. Dan ketika suara dari dalam tak lagi dikenali, manusia jadi mudah dikendalikan suara dari luar, diperintah oleh bisikan dunia, digiring oleh riuh tren, lalu lupa bahwa suara Tuhan tak selalu turun dalam bunyi. Kadang justru hadir dalam hening yang sangat pribadi. Teman-teman sekalian, kau pernah merasa begini? Ada hal yang mau kau lakukan, tapi hati terasa gelisah, berat, tak enak, bukan karena takut, tapi ada sesuatu yang menahan dari dalam. Namun, kau tetap memaksa, karena merasa harus, karena ada logika, ada urgensi, ada tekanan, dan setelahnya, semuanya justru tak berjalan baik, entah gagal, entah mengecewakan. Lalu kau berkata dalam hati, ternyata tadi itu adalah tanda. Kita sering menyebutnya feeling, padahal bisa jadi itu adalah bentuk ilham, sebuah pesan sunyi dari Tuhan yang datang tanpa suara tapi penuh kasih. Inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang peka. Quran Surat Al-Hijr ayat 75. Maka jangan remehkan rasa tak enak di hati, karena bisa jadi itulah cara Allah menyelamatkanmu tanpa harus berfirman. Suara-suara itu sunyi, kawan-kawan sekalian, yang tak tertulis, bukan karena tak penting, justru karena terlalu dalam hingga kata-kata tak mampu menampungnya. Itulah cara Allah mengenalkan dirinya, kadang lewat wahyu, kadang lewat kejadian, kadang hanya lewat rasa. Dan lita'arafu kali ini mengajarkan kita untuk mengenalnya bukan hanya lewat kitab, tapi lewat keheningan yang Ia ciptakan juga. Teman-teman sekalian, jika hatimu pernah menolak, tapi kau tetap memaksa dan akhirnya terluka, mungkin Allah sedang mengajarimu lewat suara yang tak tertulis. Duduklah sejenak, biarkan sunyi bicara, dan jika ingin terus berjalan bersama, jangan lupa klik subscribe, karena kita akan terus menyelami makna dalam bahasa yang tak selalu berupa kata. Terima kasih teman-teman sekalian.